Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami kenaikan teman-teman 1,91% data dari CoinMarketCap dan harga saat ini 0,14 rupiah. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada kenaikan 5,23% ya. Seperti yang kita lihat untuk Shiba masih berada di peringkat ke-16 ya. Kemudian video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua, segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri, selalu riset, gunakan dana dingin, dana bebas ya dalam melakukan investment. Jadi untuk global crypto market cap hari ini naik 2%, BTC di angka 285.500.000, Ethereum 21.300.000 dan BNB 4,3 juta rupiah teman-teman ya. Jadi untuk Shiba Inu ada berita menarik, kemitraan baru untuk memungkinkan pembayaran Shiba di lebih dari 1.000 pedagang ya teman-teman. Jadi kripto semakin populer hari demi hari, kemudahan melakukan pembayaran serta pengiriman dan penerimaan dana menjadi salah satu alasan popularitas tersebut. Sesekali kami menyaksikan pedagang pembayaran berkolaborasi dengan orang lain untuk memasukkan pembayaran cryptocurrency ya teman-teman. Jadi dalam salah satu pengumuman baru-baru ini, terungkap bahwa kemitraan baru antara CoinGate dan Wix akan memungkinkan ribuan pedagang untuk menerima Shiba Inu bersama 70 kripto lainnya. Jadi pedagang sekarang dapat menerima pembayaran dalam koin, seperti Shiba Inu teman-teman. Tim Shiba Inu telah menggoda peluncuran Shibarium selama lebih dari 6 bulan dan tanggal peluncuran yang diharapkan belum diungkapkan ya kepada masyarakat. Shibarium pasti akan membuka jalan bagi perkembangan baru dalam ekosistem teman-teman. Jadi peluncuran juga bisa menjadi faktor utama ya yang memicu dorongan harga seperti yang diumumkan oleh tim Shibarium juga akan membakar lebih banyak Shiba yang akan membantu mendorong kelangkaan dan menaikkan harganya. Ini juga bisa menjadi faktor utama yang membuat harga Shiba menjadi 0,01 dolar ya menjadi kenyataan. Saat ini Shiba diperdagangkan di 8389 dengan kenaikan 6,72% dalam 24 jam terakhir teman-teman. Jadi untuk paus baru juga mengumpulkan 3 triliun Shiba Inu di tengah lonjakan harga 8%. Ya, akumulasi paus terjadi ketika Shiba Inu bersatu dengan pasar lainnya melonjak sebesar 8% dalam seminggu terakhir. Jadi akumulasi harga Shiba tetap dipertahankan sebagaimana pembuktian dalam transaksi paus baru-baru ini ya teman-teman. Yang terbaru melihat dompet baru mengumpulkan hingga 3,3 triliun token Shiba senilai 30,4 juta dolar dalam satu transaksi besar-besaran hari ini. Dan terjadi di tengah rally baru-baru ini yang dimulai oleh aset yang telah membuatnya melonjak sebesar 8,7% ya dalam seminggu terakhir. Jadi transaksi yang terjadi dalam 1 jam melibatkan 2 alamat dompet yang baru saja diaktifkan menurut Wellart yang pertama kali menyoroti perkembangan di pegangan Twitternya. Data dari Etherscan mengungkapkan bahwa alamat pengiriman digunakan sebagai salah satu daftar dari banyak dompet untuk pergerakan dana. Jadi token Shiba sebenarnya diakumulasikan oleh alamat lain antara 24 Desember tahun lalu dan 3 Januari. Alamat asli kemudian diteruskan melalui 3 alamat berbeda yang baru diaktifkan dari 5 Januari ke dompet penerima akhir. Jadi dompet penerima kini memiliki saldo Shiba senilai 30 juta dolar yang menjadikannya pemegang Shiba terbesar ke-28 pada saat berita ini diterbitkan. Jadi sedikit yang diketahui teman-teman tentang tujuan dibalik pergerakan dana tersebut. Namun perkembangan terbaru adalah bagian dari pola pergerakan akumulasi baru-baru ini yang dilakukan oleh investor Shiba, kemudian berkantung tebal ya, yang sebagian besar adalah telah tersorot oleh The Crypto Basic. Bulan lalu paus Shiba ketujuh terbesar pada saat itu dilaporkan telah menambahkan hingga 188 miliar Shiba ke kantong mereka. Beberapa hari sebelum transaksi ini juga paus baru mengakumulasi 2,6 triliun Shiba pada saat aset diperdagangkan ya dengan alasan bearish. Jadi Wellstat ini baru-baru ini mengungkapkan bahwa 500 paus Ethereum teratas memegang Shiba senilai 54 juta dolar, mewakili 2% dari saldo kumulatif mereka. Kemudian ada perkembangan Shiba lainnya. Jadi untuk akumulasi paus ini setelah meningkat di tengah beberapa perkembangan yang menjanjikan di sekitar proyek, seperti yang dilaporkan sebelumnya, CoinGate ini baru-baru bermitra dengan Wix untuk memungkinkan pedagang menerima pembayaran Shiba Inu. Selain itu, salah satu bursa terbesar India juga mengungkapkan Wazir Egg baru-baru ini mengungkapkan bahwa Wazir Egg memiliki lebih banyak Shiba daripada aset lainnya ya dalam cadangannya.
Selain itu, Shiba Inu baru-baru ini bermitra dengan merek bagasi dan aksesoris bisnis grup Bugatti untuk meluncurkan koleksi NFT dengan barang fisik, teman-teman. Dan pengumuman itu terjadi tak lama setelah tim Shiba Inu menggoda kemitraan tersebut ya, teman-teman. Jadi untuk Bitcoin ya di sini, mengapa harga Bitcoin bisa naik ya hari ini? Jadi harga BTC naik setelah CPI Amerika Serikat menunjukkan penurunan inflasi dan perkiraan pelaku pasar ya, teman-teman. Dan kenaikan suku bunga berikutnya tidak melebihi 0,50%. Jadi harga Bitcoin naik 12 Januari dan rally harga kripto yang cepat di seluruh pasar membuat beberapa investor berharap bahwa harga tertinggi tahun ini 18.900 adalah tanda bahwa Bitcoin telah mencapai titik terendah. Setelah kelanjutan rally minggu lalu di pasar ekuitas, indeks dolar Amerika Serikat DXY yang mendingin dan data inflasi yang positif ya, dalam laporan indeks harga konsumen CPI dapat menjaga Bitcoin di ujung yang lebih tinggi ya, di kisaran 18.000. Sekarang 19.000, teman-teman. Dan katalis utama untuk rally tampaknya adalah laporan IHK positif yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja yang menunjukkan inflasi keseluruhan untuk semua konsumen perkotaan menurun sebesar 0,1% ya, teman-teman. Jadi penurunan inflasi adalah harga yang terbesar sejak April 2020. Pedagang ekuitas juga bereaksi dengan mendorong harga lebih tinggi dengan harapan bahwa data positif mendorong kenaikan suku bunga Federal Reserve yang kurang agresif ya pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal FOMC. Jadi pasar saham juga dibuka lebih tinggi pada 12 Januari dengan Dow Jones dan S&P 500, kemudian Nasdaq kemudian membukakan angka positif seperti dilansir Cointelegraph. Dan sejak harga Bitcoin naik level tertinggi tahunan 18.900 pada 12 Januari, beberapa analis sekarang melihat 18.000 sebagai harga dasar Bitcoin yang baru. Meskipun volume perdagangan Bitcoin belum pulih ke tingkat keruntuhan sebelum FTX, 41 miliar dolar dalam perdagangan Bitcoin yang diposting 12 Januari juga menetapkan tertinggi tahunan terbaru. Laporan CPI juga menunjukkan pelonggaran inflasi selama 6 bulan berturut-turut. Salah satu penurunan terbesar dalam laporan tersebut adalah penurunan tajam harga bensin dan mobil gas juga turun, teman-teman. Jadi jika inflasi telah memuncak, ada kemungkinan Federal Reserve berputar dari kenaikan suku bunga yang agresif. Banyak pedagang setuju bahwa Federal Reserve ini berporos pada kebijakan pengetatan kuantitatif dan kenaikan suku bunga saat ini. FOMC mulai pertemuan di 31 Januari dengan keputusan suku bunga yang diharapkan pada hari berikutnya. Jadi data dari inflasi yang positif dapat mengaruhi keputusan FOMC ya, teman-teman. Kemudian keyakinan investor di pasar kripto juga dapat meningkat karena keyakinan mereka bahwa Federal Reserve Amerika Serikat dapat meluncurkan kenaikan suku bunga berukuran lebih kecil ya sepanjang tahun 2023. Dan tanda-tanda laporan CPI bahwa strategi Fed berhasil, teman-teman. Ada komite mengantisipasi bahwa peningkatan berkelanjutan dalam kisaran target akan sesuai untuk mencapai sikap kebijakan moneter yang cukup ketat untuk pengembalian inflasi menjadi 2% ya dari waktu ke waktu. Jadi dalam menentukan laju kenaikan di masa mendatang dalam kisaran target, komite akan mempertimbangkan penargetan kumulatif kebijakan moneter, kelambanan yang mempengaruhi kebijakan terhadap aktivitas ekonomi dan inflasi. Dan menurut CME Group, pasar derivatif dengan produk tolak ukur yang memperkirakan tingkat suku bunga menunjukkan probabilitas tinggi bahwa kenaikan mungkin lebih rendah yang diantisipasi sebelumnya dalam waktu dekat, teman-teman. Di sini untuk DXY juga mulai turun ya, dan itu adalah mengapa Bitcoin juga mulai naik ya untuk akhir-akhir ini. Jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.